Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian di masa yang kalian belajar di rumah ini? Sekali lagi, Kak Herman masuk di YouTube untuk kembali belajar bersama yuk bahasa Inggris. Di video Kak Herman banyak yang komentar untuk meminta mengisi di bahasa Inggris kelas 9 atau kelas 3 SMP ya, kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP. Nah, di video ini akan Kak Herman presentasikan. Yuk kita belajar yuk bareng bahasa Inggris. Kak Herman membuat video ini langsung dari Amerika Serikat di West Lafayette, Indiana. Ya, baik, adik-adik sekalian yang saya cintai, di video ini pertama ini kita akan mengenal terlebih dahulu buku apa yang dipakai dan download di mana ya. Baik, jadi ini buku bahasa Inggris ya, kelas 9, oke. Kemudian tempat downloadnya di mana? Nih, oke. Tempat downloadnya adalah di sini. Apa namanya? Website ini nanti akan saya berikan di bagian kolom informasi. Silakan nanti yang ingin download di sana ya. Baik, lantas apa yang akan kita pelajari di sini? Nah, ini adalah bagian pertama. Kita akan mengenal terlebih dahulu bukunya. Buku ini berjudul seperti judul sebelumnya, Think Globally, Act Locally. Maksudnya adalah kita harus berpikir global dan tetap menjunjung tinggi lokal. Tetap mencintai negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Tetap tidak malu untuk menjadi orang Indonesia, tidak malu menjadi orang Jawa, tidak malu menjadi orang Ambon, bahkan bangga. Bangga menjadi orang Jawa, bangga menjadi orang Madura, bangga menjadi orang Dayak, bangga menjadi orang Papua, ya, dan lain-lainnya. Bangga juga menjadi orang Sumatera, orang Minang, orang Batak, orang Aceh, dan suku-suku lainnya yang tidak mungkin Kak Herman sebutkan satu persatu. Nah, bahasa Inggris ini kita pelajari sama seperti Kak Herman dulu. Adik-adik, saya kasih tahu ya, Kak Herman dulu baru belajar bahasa Inggris ketika SMP, kelas 1. Ketika SD tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Lantas ketika SMP ada pelajaran bahasa Inggris, mulai belajar. Tapi Kak Herman sangat lambat belajar bahasa Inggris karena tidak pernah nonton video yang berbahasa Inggris asli, tidak ada bacaan-bacaan bahasa Inggris waktu Kak Herman kecil. Nah, dengan keterbatasan itu Kak Herman baru sempat belajar bahasa Inggris serius ketika kelas 9 atau kelas 3 SMP. Waktu itu kakak dari Kak Herman lulus SMA sehingga Kak Herman bisa mengajukan ke orang tua Kak Herman untuk kursus bahasa Inggris. Ini ada anaknya Kak Herman namanya Ibrahim main sepeda ya di belakang, nggak apa-apa ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu. Sekali lagi Kak Herman belajar bahasa Inggris sejak kelas 1, kemudian kelas 3 kursus bahasa Inggris. Mencari kursus yang paling murah pada saat itu di kota kecil Mojosari namanya, di Kabupaten Mojokerto. Dengan berbekal bahasa Inggris itu, nama guru Kak Herman adalah Mr. Rofli. Sampai saat ini tetap kontak dengan Kak Herman. Kak Herman selalu hormat dengan beliau karena beliau yang pertama memberikan ilmu bahasa Inggris kepada Kak Herman. Nah, Kak Herman waktu itu belajar bahasa Inggris kursus dengan bayar per bulan hanya Rp8.000 saja. Bertemu setiap minggu 3 kali, setiap sore 1,5 jam, 1 minggu 3 kali. Kak Herman harus naik truk, kadang ikut numpang sepeda motor orang, sering jalan kaki, kadang diantar teman, karena Kak Herman tidak punya kendaraan. Naik truk pasir juga sering, lari-lari juga sering untuk tidak telat di kelas. Itu perjuangan Kak Herman. Maka ketika Kak Herman belajar bahasa Inggris, Kak Herman serius.
Akhirnya Kak Herman belajar bahasa Inggris langsung di Amerika ketika Kak Herman kelas 3 SMA. Karena mendapatkan beasiswa untuk kelas 3 SMA di Amerika. Kemudian Kak Herman mendapatkan beasiswa lagi jalan-jalan ke Eropa pada saat kuliah. Kak Herman juga mendapatkan beasiswa S2 di negara Turki. Selanjutnya saat ini Kak Herman menjalani S3 di negara Amerika Serikat. Dengan berbekal bahasa Inggris ini, Kak Herman yang memiliki orang tua tidak lulus SD saja bisa melakukan hal ini. Tentu adik-adik dengan fasilitas yang ada, video-video, orang tua yang sangat support, teman-teman yang banyak berbahasa Inggris, buku-buku sangat mudah untuk dicari, maka adik-adik harus bisa dong lebih baik dari Kak Herman. Ya, begitu ya. Nah, buku yang akan kita pelajari, buku ini bahasa Inggris ya, kelas 3. Ini edisi atau kurikulumnya itu pakai 2013 yang direvisi tahun 2018 ya. Ini di sini ya. Baik. Dari sini di bagian ini kita akan belajar apa? Ini untuk kelas 9 ya. Kita akan belajar apa? Nah, kita lihat di bagian daftar isi. Kita akan belajar bagaimana mengucapkan selamat. Ketika ada teman kalian yang ulang tahun, bagaimana ketika ada teman kalian yang juara kelas, juara olimpiade, dan sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari ya, satu persatu, tidak akan Kak Herman baca, tapi nih, lihat sekilas. Nanti kita akan belajar apa saja. Ada 11 chapter atau 11 bab, ya. Yuk kita lihat dulu siapa pengarang buku ini untuk kita berterima kasih. Sejak kecil Kak Herman diajarkan, ketika kita belajar, kita harus berterima kasih dong kepada yang mengajarkan dan kepada yang membuat buku. Ya, kalau Kak Herman dulu ngaji di surau atau di masjid, di musola kecil, di rumah, di desa, Kak Herman diajari untuk menghormati penulis buku dengan cara, atau penulis kitab, dengan cara mengirimkan Al-Fatihah. Nah, itu bentuk terima kasih Kak Herman, karena mereka memberikan ilmu kepada Kak Herman. Nah, dengan begitu, Kak Herman berharap Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari ilmu Kak Herman. Nah, salah satu upaya agar ilmu Kak Herman manfaat, ya mengajar seperti ini melalui YouTube ini. Begitu adik-adik ya. Yuk kita berterima kasih dulu pada penulis buku ini. Jadi buku ini gratis ya, silakan download, nanti akan saya berikan linknya. Buku ini ditulis oleh Bu Dr. Wahidah ya. Bu Dr. Wahidah, PhD ini Philosophical Degree. Nah, ini Bu Dr. Siti Wahidah ini dosen di Universitas Negeri Jakarta. Silakan dibaca biografinya jika ingin. Kita berterima kasih kepada beliau. Selanjutnya, berterima kasih kepada Kak Asep Gunawan atau Pak Asep Gunawan ya. Ini beliau yang turut menulis ini, buku ini. Juga Bu Diantari, Magister Applied Linguistic atau Master of Applied Linguistic. Beliau master di bidang penerapan bahasa. Beliau juga nampaknya dari Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, penelaah atau yang mereview. Kita juga harus berterima kasih dong kepada yang mereview buku ini. Ini Bu Lestari Manggong, kalau nggak salah Bu Lestari Manggong dari Universitas Pajajaran. Oke, selanjutnya editornya ini yang hingga buku ini sampai kepada kita tanpa ada kesalahan atau kesalahan yang sangat sedikit. Ini Bu Yunita Farlina. Baik adik-adik, selamat belajar. Nanti akan Kak Herman buatkan videonya per bab. Ya, setiap bab nanti akan dibuatkan videonya. Selamat belajar. Jangan lupa ajak teman-teman untuk like dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan atau request pelajaran apa, silakan tinggalkan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.